semua, aku mau bagiin 5 ide jualan yang modalnya kecil dan laris manis loh. Tonton sampai habis ya video ini. Ide jualan yang pertama adalah cilung, yaitu aci digulung. Siapa sih yang nggak tahu cilung? Itu adalah jajanan paling populer di depan sekolahan. Yuk kita lihat cara buatnya. Ini ada 400 ml air, 150 gram tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam. Itu langsung kita aduk jadi satu ya. Terus ini bahan isiannya. Ada 2 butir telur dan setengah sendok teh Royco rasa ayam. Terus aku pakai balado bubuk, sama ada saus sambal dan mayones untuk toppingnya ya. Ya udah langsung aja kita buka telurnya di mangkuk ya. Lalu kita tambahkan Royco rasa ayam. Terus kita aduk deh sampai semuanya tercampur dengan merata. Nah, kayak begitu teman-teman. Ini aku udah panasin teflonnya ya dengan api kecil. Lalu aku tuang adonan acinya yang pertama udah kita campurin itu. Terus kita ratakan deh seperti ini. Kita tunggu sampai warnanya berubah. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan telur. Kita ratakan lagi di bagian atas acinya. Habis itu kita tunggu lagi aja sampai matang dan warnanya berubah. Baru abis itu kita kasih topping. Nah, kali ini aku mau kasih toppingnya ada mayones, terus ada saus sambal dan balado bubuk ya. Kita kasih secukupnya aja kayak begini. Nah, kalau udah komplit nih topping-topping di atasnya, terus adonan acinya itu udah matang, udah deh tinggal kita gulung aja pakai tusuk sate. Kayak begini nih aku kasih lihat ya. Nah, tuh kan udah jadi nih teman-teman. Tuh kita padatkan aja seperti ini ya. Udah deh, jadi deh cilungnya. Sekarang lanjut ke ide jualan yang kedua ya teman-teman. Ide jualan yang kedua namanya sosis ulir. Nah, ini juga laku banget nih. Harganya 2.000 per tusuk. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Nah, ini aku udah siapin nih 6 buah sosis. Terus ini ada 75 gram tepung terigu, 2 butir telur, ini ada 35 gram margarin, 1/4 sendok teh garam, dan 100 ml air ya. Yuk sekarang kita ngapain dulu ya? Oh iya, potong sosisnya dulu jadi 2 bagian. Jadi satu tusuk itu cuman pakai setengah sosis ya. Nah, ini kita kasih tusuk sate di bagian tengahnya teman-teman. Sekarang kita buat adonan ulirnya dulu ya. Didihkan air terlebih dahulu, lalu tuang margarinnya dan kita masak hingga margarinnya itu larut. Setelah itu baru kita masukin tepung terigunya ya. Ini aku pakainya segitiga biru. Lalu kita aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan menjadi adonan seperti ini. Habis itu kita dinginkan dulu selama 30 menit. Baru kita tambahkan telur. Masukinnya bertahap aja ya sambil diaduk. Dan jangan lupa tambahkan garam. Baru kita aduk lagi sampai adonannya itu benar-benar mengental ya. Setelah itu kita tinggal masukin aja ke dalam plastik segitiga. Nah, selesai seperti ini. Habis itu gunting aja bagian ujungnya sedikit aja ya. Nah, aku mau kasih tahu nih cara kasih adonannya ke sosisnya. Kayak gini nih. Tinggal diputer aja ya teman-teman. Habis itu kita siapkan styrofoam. Kita tusukin dulu aja di situ sebelum digoreng. Kalau minyaknya udah panas, tinggal kita masukin aja deh sosis ulirnya. Kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ya. Nah, kayak begini nih. Ini berarti sudah matang. Tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan minyaknya. Abis itu jangan lupa kita kasih topping mayones dan saus sambal biar rasanya lebih enak. Jadi deh sosis ulirnya teman-teman semua. Ide jualan yang ketiga ini namanya cimol bojot. Menurut aku ini paling enak deh. Yuk kita lihat bahan-bahannya apa aja ya. Nah, ini untuk bahan cimolnya ada 250 gram tepung tapioka, 30 gram tepung terigu, terus ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan 200 ml air mendidih. Terus kita lihat untuk bahan bumbunya ya. Ini ada 50 ml minyak goreng, 3 siung bawang putih dicincang halus, ada setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 2 sendok makan cabai bubuk.
Oke, sekarang langsung aja tumis bawang putihnya ya. Ini aku menggunakan api kecil saja supaya tidak cepat hangus bawangnya. Setelah bawangnya sudah wangi dan matang, nah langsung aja kita tuang ke mangkok dan kita sisihkan ya teman-teman. Sekarang kita siapkan wadah kering, lalu campurkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu ayam bubuk, dan jangan lupa lada ya teman-teman. Lalu kita aduk dulu sampai semua bumbunya itu tercampur merata ya. Setelah itu baru tuangkan air mendidihnya. Dan awalnya aduk dulu dengan memakai spatula sampai merata. Setelah adonannya menjadi hangat, baru uleni dengan menggunakan tangan sampai adonannya itu kalis. Kalau sudah selesai, sekarang kita bentuk adonannya menjadi bulat-bulat kecil seperti ronde menggunakan tangan ya teman-teman. Jangan lupa untuk alasnya itu dikasih tepung tapioka supaya adonan yang sudah dibulatkan tidak menempel ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Kalau sudah selesai, masukkan adonan bola-bolanya itu ke dalam minyak ya. Tapi ini apinya belum dinyalakan ya teman-teman. Setelah adonannya sudah dimasukkan semua, baru kita nyalakan api kompornya dan kita masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Sekarang aku nyalakan api kompornya ya. Aduk aja cimolnya sampai mengambang. Ini kita goreng sampai adonannya setengah matang saja ya. Karena kalau kelamaan itu cimolnya akan menjadi keras. Setelah sudah mengambang seperti ini, langsung aja kita angkat cimolnya dan kita tiriskan minyaknya ya. Oke, sekarang kita tuangin aja yuk langsung bawang putih gorengnya ke dalam wadah cimol. Terus kita aduk sampai semuanya merata ya teman-teman. Terus jangan lupa kasih bubuk cabai dan kaldu ayam bubuk. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya merata. Wah, ini pasti rasanya enak banget. Udah pedes, asin, gurih. Oke deh teman-teman, selamat mencoba ya. Ide jualan yang keempat namanya cilok goyang lidah. Wah, mana nih suaranya pecinta cilok? Yuk langsung aja kita lihat resepnya biar kalian bisa langsung bikin. Nah, ini dia bahan-bahan ciloknya. Ini ada 250 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka, 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris ya, 3 siung bawang putih dihaluskan, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 300 ml air panas yang mendidih ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya, ini kita campurin aja tepung tapiokanya, terus tepung terigunya. Setelah itu kita tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu kita berikan daun bawang, dan tambahin garam, kaldu bubuk, dan juga lada ya teman-teman. Ini kita aduk hingga adonannya itu tercampur dengan merata ya. Nah, setelah adonannya tercampur rata, baru kita masukin air panasnya. Ini masukin air panasnya secara bertahap saja, sambil diaduk-aduk hingga semua adonannya itu menyatu ya. Setelah adonannya sudah tercampur rata, kita akan bentuk adonannya menjadi bulat-bulat kecil seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonannya itu habis. Setelah itu, kita didihkan air dan tambahkan 3 sendok teh minyak sayur supaya ciloknya itu tidak menempel waktu direbus ya. Kalau airnya sudah mendidih, langsung aja masukin adonan ciloknya ya. Kita tunggu sampai adonan ciloknya itu mengambang dan matang. Kurang lebih sekitar 20 menit deh. Tapi kalian bisa coba dulu satu ya, karena tingkat kematangan itu berbeda-beda dari alat masaknya ya teman-teman. Setelah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan airnya ya. Udah jadi deh ciloknya teman-teman. Ya udah, sekarang kita langsung aja yuk buat bahan kuah cilok.
Nah, ini aku kasih tahu ya, ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 2 cabai merah itu dihaluskan. Lalu ini 10 buah cabai rawit merah yang udah dihaluskan juga. Terus ada 1 butir telur, 3 buah sosis yang udah diiris-iris, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan minyak sayur secukupnya aja ya. Oke, untuk cara buatnya, ini kita panaskan dulu minyak, terus kita masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi ya, yang cabai-cabai itu semua. Terus ini aku masukin lagi cabai gilingnya, yang cabai rawit 10 buah itu. Kita tumis dulu sampai harum wanginya. Nah, setelah itu kita masukin sosisnya ya teman-teman. Nah, ini kita oseng-oseng dulu supaya sosisnya itu menyerap bumbu-bumbu halusnya ini ya. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Nah, setelah itu baru kita aduk-aduk kembali sampai semuanya merata ya teman-teman. Ini kita masak dulu sampai mendidih. Lalu kita aduk 1 butir telur. Nah, ini akan aku masukkan ke bagian kuahnya ya. Wah, ini enak banget deh pokoknya kalau kuah itu terus dicampur sama telur, diaduk-aduk. Nah, ini tambahkan garam. Lalu tambahkan kaldu bubuk. Dan jangan lupa masukin gulanya ya. Nah, abis itu kita tinggal aduk-aduk aja deh sampai bumbunya itu semua merata ya teman-teman. Kalau sudah merata semua, kita tinggal masukin aja deh ciloknya. Tuh. Ini kita masak sampai ciloknya itu tercampur rata dengan kuahnya ya, supaya kuahnya itu menyerap di bumbu ciloknya. Ini kita aduk-aduk aja selama 3 menit kurang lebihnya. Jadi deh ciloknya. Wah, ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Ini wajib dicoba. Dijamin kalau jualan ini pasti banyak yang ngantri. Nah, kalian kalau mau jualan bisa pakai cup ginian nih sama tusuk sate. Jadi mereka pada gampang makannya. Jual aja 1 cup berapa gitu. Misalkan 5.000 isinya berapa gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Wah, nggak terasa ya, ini sudah ide jualan yang kelima. Ide jualan ini adalah kue sarang laba-laba. Semua orang pasti tahu makanan ini, soalnya ini tuh abangnya suka lewat depan rumah gitu. Tapi kali ini aku mau buat kue laba-labanya rasa coklatos. Yuk kita lihat bahan-bahannya apa aja. Ini pakai 1 butir telur, terus 1 bungkus coklatos bubuk, ada 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, dan minyak goreng secukupnya ya. Lalu ditambah lagi 120 ml susu cair putih. Langsung aja kita kocok 1 butir telur, lalu kita tambahkan garam, tambahkan lagi gula pasir. Nah, ini kita aduk lagi sampai merata ya teman-teman. Setelah itu sisihkan yang tadi, lalu ini aku mau saring dulu untuk tepung-tepung yang keringnya ya. Ini ada tepung terigu, terus ada tepung tapioka, dan 1 lagi tepung beras ya teman-teman. Ini aku mau saring dulu, terus jangan lupa bubuk coklatosnya itu juga kita saring aja ya. Oke, kita aduk-aduk dulu seperti ini. Nah, kalau sudah habis, sekarang kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Lalu kita masukkan kocokan telur yang tadi ke dalam adonan tepung keringnya ya. Nah, ini kita aduk lagi hingga merata. Sambil kita masukkan susu putih cair, ini masukinnya secara bertahap aja ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya merata dan tidak ada yang menggumpal ya. Setelah adonannya sudah tercampur rata dan lembut seperti ini aku mau tambahkan 1 sendok makan minyak goreng ya, supaya nanti waktu dimasak itu dia tidak menempel di bagian teflonnya. Nah, udah jadi. Sekarang aku mau masukin ke bagian pencetaknya nih. Ini aku punya botol yang ada 3 lubang ya. Ini aku masukin dulu adonannya. Setelah kita masukkan adonannya, ini botolnya kita tutup rapat-rapat ya.
Terus kita bentuk bulat-bulat di atas teflon yang udah aku panasin. Tapi ini apinya kecil aja ya teman-teman. Tuh buletinnya kayak gini dan gak usah terlalu tebel. Ini kita tunggu 5 menit dengan api kecil saja. Nanti warnanya berubah menjadi matang seperti ini. Setelah matang, ini tinggal kita gulung aja deh. Nah ini nanti teksturnya itu garing ya teman-teman. Ini tuh enak banget. Terus kuenya juga wangi karena ini pakai coklatos. Boleh dicoba nih teman-teman. Wah enak banget rasanya. Kalian bisa jual ini 1.000-an. Murah kan? Oke, sampai sini dulu ya video aku. Dadah semuanya.